Aku Alia akan menemani teman-teman dalam 30 menit ke depan dalam program Ceria Hari Ini. Ada apa aja sih di Ceria Hari Ini? Hari ini aku mau ngajakin teman-teman untuk berkenalan dengan salah satu teman aku yang seorang wirausaha dan juga seorang pelajar. Penasaran gak sih bagaimana cara dia untuk membagi waktunya antara untuk belajar dan untuk berwirausaha? Yuk ikutin aku! Ini udah selesai ya? Udah. Nah, hai teman-teman, ini aku baru aja bikin tato baru, cantik banget kan? Nah, tato baru ini baru aja dibuat sama teman aku yang bernama Askia, yang kebetulan banget hari ini akan menjadi narasumber di Ceria. Halo Kak Askia, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Ini makasih banget ya Kak, Iya. ini BTW bagus banget. Oh, makasih. Oh iya Kak, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang usaha yang Kakak bangun nih, yang khususnya itu henna. Mungkin ada nggak sih Kak tokoh inspirasi yang membuat Kakak yakin untuk usaha henna ini? Kalau tokoh inspirasinya pasti ada ya, tapi awal mula aku merintis karir ini itu karena hobi aku sendiri. Hobi aku itu gambar sama bikin lettering, jadi kan masuk banget sama dunia perhenaan Iya, gitu. Jadi benar, Kak. setelah aku terjun, baru aku ngeliat tokoh-tokoh henna artis yang kayak keren banget gitu, baru aku mencontoh kayak gitu. Oh gitu. Berarti ini pure dari hobi Kakak Iya sendiri betul, ya? iya hobi aku Oke. banget. Kalau boleh tahu dari dimulainya tuh dari kapan nih Kak? Terus juga pas modal utama awal-awal bikin usaha ini, kalau boleh tahu berapa tuh? Awal aku mulai merintis karir ini itu pas awal aku masuk SMA pas kelas 10. Awalnya itu kan aku ini hobinya gambar kan ya. Pertama itu aku kayak cari referensi gambar gitu di sosial media. Tahu-tahu aku kayak ketemu foto henna gitu loh, kayak ih kok keren banget gitu. Biasanya kan kalau gambar itu medianya di atas kertas ya. Iya. Kalau henna ini kan medianya di atas tangan kayak unik banget gitu kan. Jadi kayak menantang banget buat dicoba. Habis itu pertamanya aku beli henna itu dengan modal 100.000, itu udah dapat banget soalnya kan henna itu ada yang basicnya kayak henna putih, henna marun, glitter sama manik-manik itu 100.000 udah dapat. Nah habis aku beli itu kan itu modalnya cuma 100.000 kan. Iya. Habis itu aku pertamanya itu nyobain ke anak kecil dulu nih pertamanya. Anak kecil ini datang ke rumah gitu. Terus besok-besoknya lagi anak-anak temen-temennya itu datang juga ke rumah. Jadi kayak dia manggil temen gitu loh. Jadi ya kesebar ke seluruh komplek gitu kan. Pas kebetulan banget beberapa hari setelah itu ada tetangga aku yang mau nikah gitu. Nah habis itu setelah mau nikah ini, mbak yang mau nikah ini minta tolong sama aku gitu buat dihenain. Nah mulai dari situ tetangga-tetangga yang lain jadi kan menginformasikan ke tetangga-tetangga jadi gitu. menyebar ya Betul informasinya. banget, iya. Jadi ya minta terus mulai dari situ kayak banyak yang suka gitu loh sama hasil karya aku, alhamdulillahnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin akun Instagram gitu. Jadi mulai dari situ banyak yang follow, banyak yang memakai jasa Askia Henna Art gitu. Jadi pada bermulanya tuh dari anak kecil Iya aja betul, ya, Kak? anak kecil itu. Jadi iseng-iseng dari anak kecil, terus kebetulan banget ada tetangga yang pengen nikah, betul gitu. banget. Jadi kakak yang ngelayanin. Iya. Berarti itu first impression-nya tuh ke yang dekat-dekat dulu Iya, ya, Kak, ya? deket-deket dulu, baru ke jauh-jauh. Iya, berani melangkah yang lebih besar lagi. Betul. Nah, ini tadi kan Alia cantik banget nih Kak. Iya. Ini kan modelnya itu sebagian ada yang request gitu dari customernya, atau ada yang Kakak berkreasi sendiri nih di tangan customer? Kalau untuk model hennanya sendiri, khususnya pengantin, itu biasanya modelnya aku serahin kewenangan modelnya sama pengantinnya. Jadi biar pengantinnya itu yang milih sendiri. Siapa tahu kan pengantinnya punya model henna impian buat pernikahannya kan. Tapi biasanya aku juga tetap ngirimin beberapa contoh referensi foto biar pengantinnya milih. Biasanya H-7 sebelum hari pernikahan itu aku udah chat pengantinnya mau gimana modelnya nanti. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi Iya, ya Kak betul ya, banget. antara pengantin sama kakaknya Iya. sendiri.
itu juga kayaknya salah satu yang paling penting tuh Kak dalam Iya betul banget. informasi. Soalnya kalau misalnya kita salah request gitu kan kayak bingung nanti katanya gimana. Betul betul. Nah mungkin kan teman-teman di rumah nih Kak pengen tahu kira-kira untuk henna itu di Kakak itu kisaran harganya berapa sih Kak? Terus juga omset Kakak per bulan kalau bisa diceritain gitu. Oke. Kalau misalnya untuk harga henanya sendiri itu bermacam-macam ya, tergantung dari warna henna yang dipakai kan ada merah sama ada warna putih. Terus dari modelnya juga ada yang rumit, ada yang simple. Terus sama aksesoris yang digunain. Kalau misalnya henna marun itu start dari harga 100.000 yang paling simple itu udah bisa dapat. Terus kalau henna putih ini agak lebih mahal sedikit karena emang bahannya lebih mahal ya. Itu start dari 150 udah bisa yang simple gitu. Gitu. Berarti itu juga tergantung sama warna dan jenis henna ya, ya. betul Kak, banget. ya. Kalau punya Alia ini termasuk yang rumit atau Ini termasuk yang sedang sih. sedang ya, nggak rumit, nggak simpel, sedang. sedang aja. Teman-teman, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena pembahasan setelah ini akan lebih seru lagi. Jadi tetap di Ceria, cerdas, riang, gembira. Hai teman-teman, kembali lagi nih di Ceria. Kali ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya lagi ya Kak. Oke. Nah Kakak ini biasanya nerima orderan itu paling jauh kemana nih Kak? Kalau sejauh ini sih yang paling jauh masih di Tabalong aja ya, masih di Kalua, di Uya kayak gitu. Tapi lumayan juga ya itu Kak, lumayan ya? sih kalau subuh-subuh berangkatnya ya. Nah biasanya kan Kakak datengin ke rumah pengantin gitu ya. Iya. Itu ada nggak sih Kak pengalaman yang mengesankan yang nggak bisa dilupain sampai sekarang gitu? Ada pernah sekali, itu kan perjalanan pulang sih. Iya. Perjalanan pulang tuh nggak sengaja gitu loh, kan naik mobil. Terus ban mobilnya nyiperatin ke motor gitu loh. Terus ibu-ibunya ini marah sampai ngeri banget, pokoknya marah sampai kami jadi takut gitu loh. Itu berkesan banget sih. Kayak ngeri banget sumpah. Jadi kayak langsung tegang gitu Iya, ya Kak? jadi takut lagi gitu kayak aduh takut banget ke daerah situ jadinya. Udah pertama kali juga ke tempat orang. Iya, gitu. betul. Oh jadi itu ya pengalamannya lumayan mengerikan ya menurut Kakak. Oke, Kakak kan masih seorang pelajar nih. Iya. Tanggapan orang tua tentang usaha Kakak gimana nih? Soalnya kan kita masih pelajaran nih, masih pelajar nih, kayak orang tua bisa fokus belajar dulu aja gitu. Kalau orang tua Kakak gimana nih? Alhamdulillahnya ya, kalau orang tua aku itu selalu mendukung aja sih, mensupport banget selama kegiatannya itu positif, terus nggak mengganggu waktu belajar aku, sama selama aku juga ngejalaninnya senang. Itu orang tua bebas aja sih, alhamdulillahnya. Berarti orang tua tuh mendukung terus dukung aja ya banget. Kak ya. Asalkan kita juga dari hati kita sendiri yang pengen ngerjain. Kebetulan juga ini kan dari hobi Kakak ya. Jadi Kakak ngerjainnya tuh kayak tanpa beban aja Happy banget, gitu. iya. Nah, selanjutnya tuh kan pasti sulit ya Kak untuk seorang pelajar dan wirausaha itu berdampingan secara bersamaan. Gimana sih tips dari Kakak nih menjadi seorang pelajar sekaligus juga menjadi seorang wirausaha? Kebetulan kerjaan aku ini kan bisa dibilang gampang buat ngatur waktu antara bekerja dan juga belajar. Soalnya kan kalau biasanya pernikahan itu adanya di hari Sabtu sama Minggu. Nah, kalau pelajar kan Sabtu sama Minggunya libur. Jadi buat aku itu gampang banget buat manage waktunya. Terus kalau ngehenna itu juga waktunya cuma sebentar, kok nggak lama, cuma 1 sampai 3 jam. Jadi kan sama sekali nggak mengganggu waktu belajar aku di rumah gitu. Berarti pelajaran tetap jalan dan usaha tetap jalan ya Kak ya. Jadi tidak mengganggu pelajaran kita gitu. Betul. Mungkin ada nggak sih Kak pesan sepatah dua kata untuk teman-teman di rumah nih yang pengen lanjut usaha, pengen jalanin usaha tapi sambil belajar juga? Jadi buat kalian yang mau usaha, masih pelajar, coba aja dulu, siapa tahu itu kan mungkin modal awal kalian pas kalian masih remaja. Siapa tahu nanti setelah lulus itu emang jalan kalian gitu. Jadi coba aja, jangan takut, asal kalian bisa membagi waktu antara belajar dan juga berkarya. Nah, itu dia teman-teman pesannya. Semoga pesan tadi atau obrolan-obrolan kita tadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah dan diterapkan di rumah. Teman-teman jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan lanjut ke storytelling bersama Kak Ahmad. Dah.